Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai agregat planning and SOP. Kami dari kelompok 6. Kelompok 6 ini beranggotakan 4 orang, yaitu Yohanes Agung Budiman dengan presensi 28, kemudian Yuri Kurnia Wicaksono dengan presensi 30, kemudian saya Danura Yusuf dengan presensi 29, dan kemudian Stefani Trivena dengan presensi 38. Oke, kita mulai. Jadi, kami akan membahas proses perencanaan. Jadi, proses perencanaan ini adalah peramalan permintaan yang dapat mengatasi keputusan jangka panjang, menengah, dan pendek. Menggambarkan bagaimana manajer menerjemahkan perakiran ini ke dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Perakiran jangka panjang, tanggung jawab manajer puncak. Menyediakan data untuk rencana multi tahun perusahaan. Kemudian, rencana jangka panjang ini memerlukan kebijakan dan strategi yang terkait dengan isu-isu seperti kapasitas dan investasi modal, lokasi fasilitas, produk dan proses baru, dan pengembangan rantai pasokan. Perencanaan penjualan dan operasi ini memerlukan koordinasi perakiran permintaan dengan area fungsional perusahaan dan rantai pasokannya. Dan karena setiap bagian fungsional dari sebuah perusahaan dan rantai pasokan memiliki keterbatasan dan kendalanya sendiri, maka koordinasi bisa menjadi sulit. Upaya perencanaan terkoordinasi ini telah berkembang menjadi proses yang dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi, atau lebih dikenal dengan SOP. SOP menerima masukan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal perusahaan. Karena input yang beragam, SOP biasanya dilakukan oleh tim lintas fungsi yang menyelaraskan kendala yang bersaing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas-tugas dari SOP. Tugas SOP menentukan rencana mana yang layak dalam beberapa bulan mendatang dan mana yang tidak. Setiap atasan, baik di dalam perusahaan maupun dalam rantai pasokan, harus tercermin dalam rencana perantara yang menyatukan penjualan dan realitas operasional sehari-hari. Oke. Keluaran SOP disebut rencana agregat. Rencana agregat berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi untuk masa depan, antara seringkali dari 3 hingga 18 bulan ke depan. Rencana agregat menggunakan informasi mengenai keluarga produk atau lini produk daripada produk individu. Rencana ini berkaitan dengan total atau agregat dari lini produk. Kemudian, hubungan SOP dan rencana agregat. Rubbermaid, OfficeMax, dan Rackspace telah mengembangkan sistem formal untuk SOP, masing-masing dengan fokus perencanaannya sendiri. Rubbermaid dapat menggunakan SOP dengan fokus pada keputusan produksi. OfficeMax dapat memfokuskan SOP pada rantai pasokan dan keputusan inventaris. Sementara, Rackspace, sebuah perusahaan penyimpanan data, cenderung memiliki fokus SOP pada investasi kapasitas yang kritis dan mahal. Oke, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses SOP yang efektif memerlukan 4 fitur tambahan untuk menghasilkan rencana agregat yang berguna. Yang pertama adalah unit logis untuk mengukur penjualan dan output, seperti Pondoritos di Brutole, unit AC di GE, atau penyimpanan terabyte di Rackspace. Yang kedua adalah perkiraan permintaan untuk periode perencanaan menengah yang wajar secara agregat. Yang ketiga adalah metode untuk menentukan biaya yang relevan, dan yang terakhir adalah model yang menggabungkan perkiraan dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Selanjutnya ada 5 opsi kapasitas. Yang pertama adalah mengubah tingkat persediaan.
yaitu manajer dapat meningkatkan pembelian selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan tinggi di periode yang mendatang. Dan jika strategi yang dipilih, biaya yang terkait dan yang diinvestasikan semuanya akan meningkat juga. Opsi kapasitas yang kedua adalah memvariasikan ukuran tenaga kerja dengan mempekerjakan atau memberhentikan, yaitu cara yang untuk memenuhi permintaannya adalah dengan mempekerjakan atau memberhentikan pekerja produksi agar sesuai dengan tingkat produksinya. Yang ketiga adalah memvariasikan tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu nganggur, di mana mempertahankan tenaga kerja yang konstan dan memvariasikan jam kerja yang dimungkinkan. Jika permintaan sedang naik besar, ada batasan banyak lembur yang realistis. Upah lembur juga meningkatkan biaya, dan terlalu banyak lembur juga dapat mengakibatkan kelelahan pekerjaan dan penurunan dalam produktivitas. Yang keempat adalah subkontrak. Perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan cara mensubkontrakkan pekerjaan selama periode permintaan pusat. Subkontrak juga memiliki beberapa perangkap. Yang pertama adalah mahal, yang kedua adalah beresiko membuka pintu bagi pesaing, yang ketiga adalah mengembangkan pemasok subkontrak yang sempurna dapat menjadi suatu tantangan. Opsi kapasitas yang terakhir adalah menggunakan pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja dan praktiknya dapat terjadi di restoran, toko retail, dan supermarket. Selanjutnya adalah opsi permintaan dasar. Yang pertama adalah mempengaruhi permintaan. Ketika permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan pribadi, dan pemotongan harga. Opsi permintaan dasar yang kedua adalah back ordering selama periode permintaan tinggi, yaitu pesaing barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak dapat baik disengaja atau tidak disengaja untuk dipenuhi pada saat itu. Opsi permintaan dasar yang terakhir adalah percampuran produk dan layanan kontramusiman, yaitu teknik pemulusan aktif yang baik digunakan di antara produsen dan mengembangkan bauran produk item di kontramusiman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada strategi rencana, yaitu ada pengejaran, lalu ada level. Untuk yang pengejaran, strategi pengejaran biasanya mencoba untuk mencapai tingkat output untuk setiap periode yang sesuai dengan perkiraan permintaan untuk periode tersebut. Lalu untuk level, strategi level atau penjadwalan level itu adalah rencana agregat di mana produksi seragam dari periode ke periode. Nah, saat membuat rencana agregat itu manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, haruskah persediaan digunakan untuk menyerap perubahan permintaan selama periode perencanaan? Lalu ada beberapa pertanyaan lagi, haruskah perubahan diakomodasi dengan memvariasikan ukuran tenaga kerja? Lalu, haruskah pekerja paruh waktu digunakan? Atau haruskah lembur dan waktu menganggur menyerap fluktuasi? Lalu haruskah subkontraktor digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat dipertahankan? Lalu yang terakhir, haruskah harga atau faktor lain diubah untuk mempengaruhi permintaan? Untuk strategi pengejaran, itu strategi pengejaran biasanya mencoba untuk mencapai tingkat output untuk setiap periode yang sesuai dengan perkiraan permintaan untuk periode tersebut. Nah, strategi ini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, manajer operasi dapat memvariasikan tingkat tenaga kerja dengan
dengan mempekerjakan atau memberhentikan, atau dapat memvariasikan output dengan cara lembur, waktu menganggur, karyawan paruh waktu, atau kontrak. Lalu strategi level. Itu strategi level atau penjadwalan level adalah rencana agregat, di mana produksi seragam dari periode ke periode. Kalau perusahaan seperti misal Toyota dan Nissan itu berusaha untuk menjaga produksi pada tingkat yang seragam dan dapat membiarkan persediaan. Next. Di sini ada metode grafis. Teknik grafis populer karena mudah dipahami dan digunakan. Rencana ini bekerja dengan beberapa variabel sekaligus untuk memungkinkan perencanaan membandingkan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas yang ada. Mereka adalah pendekatan coba-coba yang tidak menjamin rencana produksi yang optimal, tetapi hanya memerlukan perhitungan terbatas dan dapat dilakukan oleh staf administrasi. Pendekatan itu plot permintaan harian dan rata-rata untuk menggambarkan sifat masalah perencanaan agregat. Lalu solusinya, pertama, kita harus menghitung permintaan per hari dengan membagi permintaan bulanan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi atau hari kerja setiap bulan dan gambarkan grafik permintaan perkiraan. Lalu insight itu perubahan tingkat produksi menjadi jelas ya ketika data dibuat grafik. Next slide. Ada 5 langkah metode grafis. Yang pertama, tentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua ada menentukan kapasitas untuk waktu reguler, lembur, dan subkontrak setiap periode. Yang ketiga ada temukan biaya tenaga kerja, lalu biaya perekrutan dan pemberhentian, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang keempat, pertimbangan kebijakan perusahaan yang mungkin berlaku bagi pekerja atau tingkat persediaan. Lalu yang kelima, yang terakhir, kembangkan rencana alternatif dan periksa total biayanya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Terima kasih Yori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pendapatan. Nah, manajemen pendapatan ialah proses perencanaan agregat untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan yang langka untuk pelanggan dengan harga yang dapat memaksimalkan pendapatan. Nah, organisasi yang memiliki inventaris yang mudah rusak seperti maskapai penerbangan, hotel, agen, persewaan mobil, dan jalur pelayaran, dan bahkan utilitas listrik. Next. Nah, selanjutnya karakteristik bersama di bawah ini yang membuat manajemen hasil menarik. Nah, yang pertama ada layanan atau produk dapat dijual sebelum dikonsumsi. Yang kedua, permintaan yang berfluktuasi. Yang ketiga ada sumber daya atau kapasitas yang relatif tetap. Yang keempat ada permintaan tersegmentasi. Yang kelima ada biaya variabel rendah dan biaya tetap tinggi. Itu industri yang secara tradisional terkait dengan manajemen pendapatan termasuk hotel,
maskapai penerbangan, dan mobil sewaan. Mereka dapat menerapkan harga variabel untuk produk mereka dan mengontrol penggunaan atau ketersediaan produk, seperti jumlah kursi maskapai penerbangan, atau mungkin kamar hotel yang dijual dengan harga yang ekonomis, dan lain-lainnya seperti bioskop, arena, atau pusat seni pertunjukan yang memiliki fleksibilitas harga yang rendah, tetapi masih menggunakan waktu. Maksudnya waktu di sini pertunjukan malam atau pertunjukan siang, dan lokasi, maksudnya orkestra atau samping atau balkon. Nah, untuk mengelola pendapatan, pekerjaan manajer lebih sulit di fasilitas seperti restoran dan di lapangan golf karena durasi dan penggunaan sumber daya kurang terkontrol. Tetapi dengan imajinasi, manajer menggunakan kapasitas berlebih bahkan untuk industri ini. Misalnya, contohnya kayak lapangan golf mungkin menjual tea time yang kurang diinginkan dengan harga yang lebih rendah, dengan restoran yang memiliki early bird khusus untuk menghasilkan bisnis sebelum jam makan malam biasa. Selanjutnya. Nah, untuk membuat manajemen pendapatan pekerja, perusahaan itu perlu mengelola 3 masalah. Yang pertama itu ada struktur penetapan harga, yang kedua ada perkiraan dan durasi penggunaan, dan yang terakhir ada perubahan permintaan. Saya menjelaskan tentang yang pertama dulu nih. Struktur penetapan harga. Nah, beberapa struktur penetapan harga itu harus layak dan tampak logis kepada pelanggan. Pembenaran tersebut dapat mengambil berbagai bentuk. Contohnya kayak kursi kelas satu di maskapai penerbangan atau waktu mulai yang disukai di lapangan golf. Maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua ada perakhiran penggunaan dan durasi penggunaan. Itu beberapa banyak kursi ekonomis yang harus tersedia, terus ada kan berapa yang akan dibayar pelanggan untuk kamar dengan pemandangan laut, seperti itu. Yang terakhir ada perubahan permintaan. Nah, ini berarti mengelola peningkatan penggunaan karena lebih banyak kapasitas yang terjual. Nah, itu juga berarti menangani masalah yang terjadi karena struktur penetapan harga yang mungkin tampak tidak logis atau nggak masuk akal buat orang-orang lain atau pelanggan. Akhirnya ini berarti pengelola masalah baru seperti pemesanan berlebih karena perkiraannya tidak sempurna. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang disengaja maupun yang tidak disengaja.